Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, sudah lama banget saya nggak bikin video, saya nggak upload konten YouTube. Mungkin hampir 1 bulan lebih ya. Sudah 1 bulan lebih saya nggak upload di YouTube. Ada beberapa teman-teman yang sudah nanyain, Bang kapan gitu upload YouTube lagi, kapan upload video lagi gitu kan. Jadi mohon maaf, kemarin itu 1 bulan terakhir itu agak sedikit sibuk karena ada kegiatan yang harus saya kerjakan bulan itu juga, dan sekarang baru mempunyai waktu luang untuk membagikan video kepada teman-teman yang sudah setia subscribe channel YouTube saya di Edolus Zulkarnain. Nah teman-teman, kali ini saya akan bercerita pengalaman saya lulus CPNS 2019 ya. Jadi saya itu formasi 2019, tapi untuk pelaksanaan, pengumuman, dan SK-nya sendiri itu di tahun 2020. Karena kita tertunda karena adanya COVID-19 kemarin, jadi baru bisa terlaksananya tahun 2020. Dan di Desember kemarin saya sudah mendapatkan SK CPNS pemerintah Kota Mataram tahun 2019. Begitu teman-teman. Nah di sini saya akan sharing sedikit bagaimana sih perjalanan saya, mulai dari mendaftar, seleksi administrasi, ada yang namanya seleksi kemampuan dasar, seleksi kemampuan bidang, administrasi pemberkasan, sampai terima SK. Pantengin terus. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini ya, mohon supportnya teman-teman. Di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video-video yang saya upload kalian dapatkan notifikasinya dan nonton duluan. Terima kasih. Jadi teman-teman, kita mulai aja ceritanya ya. Sebelumnya itu saya bekerja di salah satu bank syariah swasta di Indonesia. Bekerja di tempat ini, di bank syariah ini salah satu impian saya ya teman-teman ya. Karena sebelumnya saya itu kerjanya di bidang finansial juga, tapi di bidang finansial tapi konvensional gitu loh. Konvensional. Setelah berapa lama bekerja dan 1 tahun terakhir, saya mulai mikir, sampai kapan sih saya bekerja kayak gini dengan jam kerja yang sudah mulai nggak teratur gitu, suka terlalu banyak lembur. Belum lagi yang paling menjadi beban dalam pikiran saya itu, kita dengan mudahnya gitu di rolling atau dimutasi keluar kota yang banyak yang harus kita korbankan, tentunya keluarga, tempat tinggal, dan kita harus beradaptasi di tempat yang baru dengan umur saya yang sudah tidak muda lagi tentunya teman-teman ya. Jadi saya bergejolak sebenarnya, bukan tidak bersyukur karena banyak sekali teman-teman atau lulusan-lulusan sarjana yang ingin di posisi saya, tapi saya bekerja sudah lebih kurang 7 tahun, 7 sampai 10 tahun di bidang ini gitu. Saya ngerasa sudah saatnya saya move on gitu teman-teman ya. Jadi yang selama ini saya geluti, yang sudah menjadi bidang saya seperti itu, bagaimana sih bidang lain. Dan di saat itu juga, pada titik terendah itu saya selalu berdoa, gimana
caranya saya bisa keluar dari dunia perbankan ini, seperti itu teman-teman. Nah, saat itu saya langsung mencari info untuk tes CPNS ini, karena tes CPNS tahun 2019 ini dari pendaftaran sampai semua informasinya itu online semua teman-teman ya. Kita nggak ada yang namanya kirim berkas. Saya awalnya mikirnya kok ribet sekali gitu untuk mendaftar, karena harus scan ini, scan itu, scan ini. Tapi nggak tahu kenapa saya dimudahkan, saya jalanin aja. Saya mendaftar, saya scan semua dokumen, mulai dari ijazah, KTP, kayak gitu kan, kartu keluarga, semuanya sudah terscan, tinggal nunggu pengumuman untuk lulus administrasinya terlebih dahulu. Dan saya ingat banget, saya daftar itu di bulan November ya, 18 November 2019 teman-teman. Jadi di titik kegalauan itu tentunya kita jangan terpuruk ya teman-teman ya. Kita harus banyak-banyak bahkan menggali informasi kemana sih sebenarnya arah kita. Nah, saya baru sadar gitu loh. Saya selama ini bekerja bukan di bidang saya gitu teman-teman ya. Jadi kenapa saya nggak mencoba gitu loh dengan ijazah sekolah yang bekal pendidikan yang saya punya, saya daftar di bidang yang tepat seperti itu. Akhirnya saya mendaftar, dan tidak lupa kita tentunya disupport ya teman-teman. Selain kita berdoa, berusaha, kita tentunya harus mendapatkan support dari keluarga, baik kalau yang sudah punya istri atau suami, support dari pasangan suami atau istri itu sangat-sangat penting. Karena pengalaman yang saya alami ya teman-teman, saya tuh hampir terlena sebenarnya dengan pekerjaan saya sebelumnya. Nah, dan istri saya itu sangat support. Kenapa nggak coba tes, kenapa nggak coba, mumpung usianya masih cukup, seperti itu kan. Siapa tahu rezeki, gimana mau tahu rezeki kamu di sini kalau kamu nggak mau mencoba, dia bilang seperti itu. Akhirnya iya ya, kenapa saya nggak mencoba, kenapa baru sekarang terpikirnya. Saya pikir ini semua belum terlambat. Jadi saya coba dengan niat lillahi ta'ala tentunya teman-teman ya, mau lulus rezeki, tidak akan ada halangan. Misalnya belum lulus pun ya nggak apa-apa. Atau saat ini saya masih bekerja gitu di tempat lain, saya masih bekerja, masih ada income tentunya teman-teman. Jadi saya dengan tanpa beban saya mendaftar, dan pengumuman administrasi ternyata saya lulus. Alhamdulillah lulus kualifikasi untuk di formasi yang saya pilih. Setelah administrasi, kita tinggal menunggu jadwal yang namanya seleksi kemampuan dasar. Jadi teman-teman, seleksi kemampuan dasar ini dia semua formasi gitu, soal atau pertanyaan itu yang dasar-dasar aja. Jadi belum ke bidang kita, belum ke kualifikasi pendidikan kita. Jadi yang dasar-dasar itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu yang saya ingat ya, ada yang namanya TWK, TIU, dan TKP. TWK ini tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum, dan tes kepribadian TKP ya teman-teman. Dan di situ dari ketiga komponen ini itu ada batas ambang yang harus kita capai atau passing grade. Nah, batas ambang ketiga komponen ini harus kita lewati. Kalau kita tidak melewati salah satunya, kita tidak akan lulus dan tidak akan lanjut ke tes seleksi berikutnya. Jadi waktu itu saya berpikir, ya Tuhan, ya Allah, kalau memang ini rezeki saya, mudahkanlah gitu. Akhirnya saya ditemukan dengan
satu grup ya, satu grup itu dari Telegram. Dari Telegram satu grup yang memang membahas mengenai CPNS. Jadi di grup ini adalah orang-orang yang berjuang, sekumpulan orang-orang yang berjuang untuk mengikuti tes. Jadi di sana kita saling berbagi info, saling mendapatkan informasi di situ. Nah, teman-teman ini sangat support gitu, sama seperti keluarga supportnya, bukan seperti teman, bukan seperti pesaing atau rival, malah kita sama seperti keluarga. Nah, di grup ini saya jadi banyak tahu, oh kira-kira ini soalnya, karena sudah banyak di grup ini yang ikut tes tahun lalu, yang belum lulus di tahun sebelumnya, jadi mereka berbagi info. Tahun lalu soalnya seperti ini, tahun lalu soalnya seperti ini, seperti itu. Akhirnya masuklah saya di grup SKD 2019 itu di Telegram. Nah, dengan berbekal grup itu saya mulai mempelajari kira-kira ini soal TIU itu seperti apa, soal-soal yang ada di TKP itu seperti apa, soal-soal di TWK itu seperti apa. Kalau wawasan kebangsaan sudah tahu ya, seperti Pancasila, pengamalan-pengamalan Pancasila, seperti itu teman-teman. Intelijensi umum tuh ya banyak hitung-hitungan, ada matematikanya di sana, ada kita deret seperti itu. Banyak sekali soalnya, dan itu tidak terbayangkan sebelumnya karena saya sudah sudah tidak memikirkan untuk ikut tes lagi ya teman-teman ya sebelumnya ya. Baru kali ini saya ikut lagi dan mendapatkan kisi-kisi soal yang tidak terbayangkan seperti itu. Terus ada satu lagi TKP kepribadian, itu sama seperti kita psikotes. Jadi jawabannya itu semua, di antara pilihan jawabannya itu hampir sama semua. Seperti nggak ada yang salah gitu loh. Tinggal bagaimana kita cari yang benar-benar sesuai dengan hati kita, tentunya memposisikan kita bukan sebagai pribadi kita seperti sehari-hari, tapi memposisikan kita sebagai aparatur sipil negara seperti itu. Jadi di situ dinilai kepribadiannya seperti apa. Nah, setelah melewati tes seleksi kemampuan dasar itu dilaksanakan SKD-nya itu saya bulan Februari 2020. Ya, dari daftar November 2019, Februari baru tes SKD-nya teman-teman. Setelah tes SKD selesai, Maret mulai adanya virus ya, coronavirus COVID-19. Maret itu mulai semua di lockdown, PSBB, termasuk kota Mataram sendiri. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Yang tadinya jadwal untuk tes berikutnya itu di bulan April diundur dan dengan waktu yang belum bisa ditentukan teman-teman ya. Nah, oke, flashback sedikit. Nah, pas SKD saya menjawab, soalnya kita semuanya online ya teman-teman ya, jadi sistem CAT ya, komputer. Jadi setelah menyelesaikan 100 soal tersebut, kita langsung tahu nilai kita berapa dan passing grade atau enggak. Kita langsung tahu di tempat. Jadi sangat transparan, yang saya sangat sukai dengan seleksi CPNS 2019 ini, sangat transparan sekali. Kita langsung tahu gitu teman-teman. Saya lolos passing grade nih, udah tinggal nunggu tes SKB. Nah, pas SKB itu dengan menunggu COVID, tidak ada info. Nah, di situ saya mulai galau sebenarnya. Waduh, gimana ini? Saya harus seperti apa? Mulai saya mencari-cari grup SKB. Dari grup SKD tadi, nah yang lolos SKB, kita mulai mencari grup SKB sendiri seperti itu. Nah, masuklah saya di ada grup WhatsApp gitu dengan beberapa admin yang sangat hebat menurut saya, karena mempertemukan dari seluruh Nusantara gitu loh teman-teman, bukan di Pulau Jawa aja atau Pulau Sumatera. Nah, kita terdiri dari beberapa orang dari Nusantara terkumpul menjadi satu grup. Di sana dengan keadaan COVID-19 yang dengan tes SKB yang belum tentu waktunya kapan, belum tahu gitu. Kita di sana saling support, saling berbagi
kuis, saling berbagi materi seperti itu. Nah, dengan posisi saya yang saat itu masih bekerja, saya belum begitu fokus untuk belajar, teman-teman. Nggak fokus, dan saya cuma menyimak beberapa waktu saya sempat saja pas pulang kerja atau pas jam-jam sudah istirahat pas malam, dan itu sangat nggak maksimal, teman-teman, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru ada pengumuman tuh, tes SKB dilaksanakan di bulan September. Lama kan teman-teman nunggunya ya, dari Februari. Ya bayangkan di bulan September baru ada info kalau akan dilaksanakan tes SKB. Lama sekali, dan itu kalau orang yang sudah putus asa, orang yang sudah mendapatkan pekerjaan baru atau apa tuh sudah nggak mikirin lagi sebenarnya. Tapi saya ingat lagi, disinilah saatnya saya untuk benar-benar tekun untuk belajar, karena sudah terlalu banyak waktu yang saya buang kalau saya main-main seperti itu. Dan dengan umur saya yang sudah di usia kepala tiga, tentunya sudah nggak banyak waktu lagi, karena CPNS itu sendiri kalau nggak salah maksimal 35 ya. Nah, masih tinggal beberapa tahun lagi untuk saya kesempatan, dan tahun depannya belum tentu formasi yang saya tuju itu ada. Saya mendaftar itu di usia 32 tahun ya teman-teman ya. Sudah limit sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, bagi saya tidak ada waktu yang terlambat begitu, teman-teman. Oke, setelah tes SKB itu di bulan September. Nah, di tes SKB itu tesnya itu hampir sama dengan SKD, tapi sesuai bidang kita. Soal sama dengan 100 soal, dengan waktu 90 menit dengan sistem CAT ya. Dengan komputer, online, transparan, dan waktu itu kita ada live streamingnya di YouTube bagi keluarga atau kerabat, teman yang ingin menyaksikan nilai kita semasa tes itu ada langsung live di YouTube. Nah, saat itu langsung kelihatan kalau nilai saya melebihi dari rival atau pesaing saya di formasi yang saya tuju. Dari situ sebenarnya kita udah tahu kalau kita lolos. Tapi belum pengumuman resmi dari BKN, itu sangat-sangat was-was gitu, walaupun sudah tahu lulus, tapi kapan ya pengumumannya kapan? Dan pengumuman itu teman-teman di bulan Oktober. Di bulan Oktober tanggal 30. Nah, pengumuman resmi saat itu kita lagi liburan sama istri saya, lagi liburan. Malam-malam di-share sama teman kalau pengumuman udah keluar nih. Terus saya buka, alhamdulillah, teman-teman, saya sangat terharu waktu itu ya. Nggak bisa bilang apa-apa lagi, karena semacam ini jawaban, karena saya sudah terlalu lama gitu loh menunggunya gitu loh kan, dari 2019 bayangin sampai Oktober 2020. Lulus alhamdulillah. Jadi kita bersyukur sih pasti ya teman-teman ya. Terus kita memberi kabar ke keluarga, ke orang tua kayak gitu kan. Karena doa dari orang tua itu sangat nomor satu ya, karena dengan usaha yang saya lakukan, perjuangan, pengorbanan, tanpa doa dari orang tua itu tidak ada apa-apanya. Jadi teman-teman, jangan lupakan doa dari orang tua itu nomor satu, segalanya. Tidak ada artinya perjuangan kita belajar, kita berusaha, kalau kita tidak meminta restu atau tidak mendapatkan restu dari orang tua. Baik itu orang tua kandung kita, ibu dan bapak, orang tua dari istri kita, itu kita harus minta. Ini pengalaman saya benar-benar ya. Karena nggak nyangka gitu loh teman-teman, udah nggak nyangka gitu loh, dengan usia saya yang udah 32 waktu itu, dan tahun 2033 kok kayaknya udah nggak mungkin. Dengan pesaing-pesaing itu pelamarnya kan ribuan tuh, pada fresh graduate, baru lulus,
baru lulus tahun kemarin, dan saya tuh lulusnya tahun berapa coba, udah lama, dan secara ilmunya itu sebenarnya udah hilang, udah nggak ada, udah nggak nempel di otak saya. Tapi ya itu, kekuatan doa itu adalah nomor satu. Luar biasa teman-teman. Terharu. Iya, sampai pengumuman itu Oktober, langsung dapat info kalau kita harus pemberkasan di bulan November. Dari tanggal berapa ya, 3 November kalau nggak salah, 2 November itu kita pembekalan pemberkasan. Nah di situ mulai kita semuanya kita scan, nggak di scan deh, di scan juga, yang hard copy-nya juga kita kumpulkan, kita siapkan gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai dari ijazah, terus daftar riwayat hidup, KTP, kartu keluarga, buku nikah, semua dokumen-dokumen yang sangat penting itu memang harus dipersiapkan. KTP dan nama gitu, nama itu harus sesuai dengan ijazah ya, jadi harus sama di KTP, akte lahir, kartu keluarga, ijazah itu harus sama. Jika ada perbedaan satu huruf atau beda spasi, itu bisa menghambat proses pemberkasan kita untuk mendapatkan SK atau mendapatkan NIP ya teman-teman ya. Nah, tapi alhamdulillah saya diperlancar aja. Jadi dengan support dari teman-teman, keluarga, itu saling bantu-membantu gitu ya. Akhirnya selesai pemberkasan, dan di tanggal 28 Desember ya, November pemberkasan, 28 Desember kita mendapat mendapat panggilan untuk menerima SK gitu ya, karena NIP-nya udah keluar alhamdulillah. Jadi tanggal 28 itu kita dikumpulkan di pendopo wali kota Mataram. Nah di situ kita mendapatkan SK-nya. Akhirnya ini SK-nya teman-teman. Ini yang kita cari, ini yang kita dapatkan. Ya. Jadi selembar kertas ini yang kita cari selama ini. Akhirnya dapat pekerjaan yang sama sekali tidak diduga-duga. Nah teman-teman, adik-adik seperjuangan yang sangat punya keinginan untuk menjadi CPNS, memang sih menurut saya CPNS itu bukan segalanya teman-teman, bukan segalanya. Apalagi teman-teman yang sudah bekerja di bidang swasta, saya ngalamin itu udah enak banget. CPNS bukan segalanya, tapi CPNS itu impian banyak orang. So, kejar impian kalian, kejar cita-cita kalian dengan memperbanyak relasi, dengan bersilaturahmi sama orang-orang yang satu frekuensi. Selanjutnya, saling support keluarga dan teman-teman, dan yang terpenting, doa dari orang tua. Selanjutnya, di video berikutnya, saya akan membagikan tips bagaimana lolos tes CPNS dengan trik simple, tanpa biaya. Saya ikut tes tanpa kelas online, atau saya tanpa ikut bimbingan belajar, tanpa membeli buku, tanpa membeli e-book segala macam. Nanti akan saya bagikan tips and triknya teman-teman ya. Mungkin pengalaman saya ini simple dan nggak terduga, tapi semoga bermanfaat bagi yang menginginkan cita-citanya untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Karena di tahun-tahun berikutnya peluang-peluang itu akan terbuka lebar. Saya akan bagikan itu. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Nanti akan kita bagi lagi pengalaman-pengalaman berikutnya.
Semoga video ini bermanfaat. Tidak ada bermaksud sombong, ria atau apa, karena ini hanya sifatnya edukasi, motivasi, dan semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Oke, sorry kalau kualitas videonya kurang bagus karena merekam video ini pakai handphone, agak darurat ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dari doa-doa teman-teman. Semoga cita-cita kita bersama tercapai, dan yang terpenting libatkan Allah, Tuhan kita, dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.